Ibu akan mensimulasikan pembelajaran tematik integrasi dengan kelas 4 dengan muatan materi IPA dan juga bahasa Indonesia. Hai anak-anak hebat, Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana kabarnya semua hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Coba on cam semua, kayaknya kok belum pada on cam semua ya. Belum siap ya ikuti kegiatan belajar kita ya. Sepertinya hadir semua, alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dibuka. Oke, biar belajar kita tambah semangat. Kemarin sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Hitung ya. 1, 2, 3. Oke, hafal semua, alhamdulillah. Jawab anak-anak ibu semua ya. Nah, sebelum itu ibu tanya, siapa yang masih ingat dengan materi kita minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa? Iya, betul sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang bunyi. Nah, apa itu pengertian bunyi? Coba ada yang masih tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak? Iya, bunyi adalah getaran yang merambat melalui medium seperti zat padat, cair, ataupun gas dan dapat ditangkap oleh telinga kita. Nah, kemarin kan sudah membahas sedikit tentang bunyi. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang contoh-contoh bunyi, bagaimana sumber bunyi, dan lain sebagainya. Pada itu, kita akan belajar materi tema 1, keindahan kebersamaan dan keberagaman budaya bangsa. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari berbagai benda di sekitar tulisan. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menyajikan hasil pengamatan sederhana tentang cara menghasilkan bunyi dengan benar. Yang ketiga, menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang dibaca. Dan yang keempat, menyajikan kembali gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran atau diagram dengan sistematis. Nah, bunyi. Tuhan Yang Maha Esa itu kan sudah menganugerahkan kita indera pendengar. Yaitu apa? Telinga. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Nah, bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Nah, pengertian bunyi lagi ini lebih spesifik. Segala macam bentuk bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya juga bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, bunyi ini dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan juga gas. Akan tetapi, bunyi itu tidak dapat merambat pada ruang hampa. Apa saja, Bu, contoh-contoh bunyi merambat melalui benda padat itu? Yang pertama, kita bisa mendengar suara detak jam dinding saat telinga kita ditempelkan ke dinding. Di sekolah ataupun di rumah kalian pastikan ada ya punya jam dinding ya di rumah. Nah, itu bisa kita praktekkan, kita coba tempelkan telinga kita ke dinding. Nah, itu kita akan mendengar suara detak jam dinding itu. Atau main telepon kaleng dengan benar. Nah, yang kedua melalui benda cair apa saja contohnya? Mendengar bunyi yang dihasilkan dari tumpukan batu di dalam air saat kita berada di luar air ataupun saat menyelam. Yang ketiga,
melalui benda gas kita dapat mendengar suara orang berbicara. Nah, contohnya saat ini bukan sedang menjelaskan, sedang ceramah tentang materi kita hari ini. Jadi kan kalian bisa mendengarkan bunyi ketika berbicara ataupun suara musik melalui udara di sekitar kita. Nih, ibu kasih contoh-contoh nih dari bunyi dari benda padat, cair ataupun gas. Nah, sekarang coba kalian, tugas kalian yaitu amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Coba ambil 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya, seperti ditiup, keset, dipetik, dipukul, ataupun ditekan. Silakan kalian isi pada tabel di halaman 15 pada buku kalian ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Ibu mau kasih ice breaking dulu lah biar tidak kayaknya ada yang ngantuk ya. Coba kita ice breaking dulu. Ikutin Ibu ya, kita tepuk fokus namanya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah fokus semua ya. Nah, ini Ibu kita lanjutkan. Coba kalian buka di buku kalian pada halaman 1 sampai dengan 2 berjudul yaitu teks pawai budaya. Ya, setiap bacaan itu kan biasanya terdiri dari beberapa paragraf, betul tidak? Tadi di teks pawai budaya tadi yang sudah dibaca ada berapa paragraf? Iya, betul sekali, ada 5 paragraf. Nah, setiap paragraf ini memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Apa itu Bu gagasan pokok? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti ataupun berupa pokok paragraf. Nah, apa gagasan pokok dari teks pawai budaya tadi? Ada yang tahu nggak? Coba tunjuk tangan. Iya, gagasan pokok dalam sebuah teks paragraf itu bisa terletak di awal, di tengah, ataupun di akhir. Nah, dari teks pawai budaya tersebut, gagasan pokok atau utamanya terletak pada paragraf pertama, yaitu tentang apa? Menjelaskan tentang kebudayaan di Indonesia yang sangat beragam, kaya, dan juga mengagumkan. Yang kedua, gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi kalimat penjelasnya, kalau tadi kan di paragraf pertama menjelaskan tentang kebudayaan di Indonesia. Nah, kalau gagasan pendukungnya itu kebudayaan Indonesia apa saja. Nah, dari seperti penjelasan tentang pakaian adat. Nah, Indonesia itu kan terdiri dari banyak sekali keberagaman budaya ya, dari pakaian adatnya, contohnya tadi baju dari terus alat musiknya, tadi alat musik yang digunakan ada cengceng namanya dari Bali, terus juga penjelasan mengenai ciri khas dan setiap rombongan yang berpartisipasi dalam pawai, seperti rombongan dari Maluku yang memimpin di barisan depan, terus juga gagasan pendukung detail tentang suasana pawai dan kegiatan yang ditampilkan. Tadi sepertinya Ibu ada paragraf dari teks pawai budaya. Ada sebuah penggalan teks budaya Bali yang terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, namanya apa tadi? Iya, betul sekali, cengceng namanya. Bagaimana cara memainkan alat musik cengceng ini? Coba ada yang tahu nggak? Tadi dibaca apa belum? Betul sekali.
Caranya memainkannya yaitu dengan dipukulkan atau dibenturkan satu sama lain. Alat musik cengceng itu seperti Ibu contohin ini pakai piring ya. Ini bukan piring beling kok aman. Contohnya dipukulkan satu sama lain. Jadi kalau cuma kayak gini kan kita nggak bisa menghasilkan bunyi. Caranya harus dipukulkan. Apakah terdengar bunyinya? Halo? Ya, terdengar Ibu. Iya, betul sekali. Kalau alat musiknya jika kita diamkan saja apakah berbunyi? Tidak. Jadi kita perlu sumber bunyinya diapakan? Apakah dipukul, petik. Nah, ini contohnya kita pukulkan jadinya berbunyi seperti itu. Itu nggak jalan ya, maaf ya Miss. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan. Sekarang tugas kalian coba buatlah peta pikiran dalam bentuk diagram seperti peta konsep mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks pawai budaya di atas tadi. Tadi kan Ibu sudah jelasin tuh seperti gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa. Nah, tolong kalian buatkan dalam bentuk diagram seperti peta konsep, peta pikiran. Nah, bagaimana? Adakah materi yang belum dipahami? Nah, jadi kesimpulannya, hari ini kita belajar tentang apa saja? Nah, yang pertama itu kita belajar tentang iya betul sekali cara menghasilkan bunyi dan contoh-contohnya. Yang kedua, jenis-jenis bunyi. Betul. Yang ketiga, cara menghargai keberagaman di Indonesia. Terus kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran hari ini. Nah, tugas kalian di rumah, silakan kerjakan soal esai di bawah ini. Kita kumpulkan di pertemuan kita selanjutnya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Iya, terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi minggu depan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, minta Ibu. Oke, terima kasih Mbak Siti Soleha. Silakan Mbak Nurfani untuk memberikan penilaiannya. Sudah bagus, sudah memenuhi kriteria penilaian. Seperti menarik perhatian tadi sudah ada. Untuk menarik perhatian kan ada menyanyikan lagu, memutar video dan menyanyikan lagu. Nah, untuk acuannya, memberikan acuan itu tadi membahas tentang materi yang lalu atau pembahasan tentang materi sebelumnya. Dan untuk pembuatan kaitan itu menjelaskan tujuan pembelajarannya. Nah, untuk penjelasan konsep, data, fakta, prinsip, dan contoh. Tapi tadi agak terlalu cepat ya Mbak, jadinya terlalu sedikit mendapatkan umpan balik dari siswa. Untuk yang selanjutnya tanya jawab, sudah ada tanya jawab tadi. Ada SPG juga untuk memberikan semangat dan mengembalikan situasi hati siswa agar lebih baik, sudah ada juga. Terus sudah ada peninjauannya juga, evaluasi atau menanyakan kembali materi apa sih yang dipelajari hari ini di akhir pembelajaran, dan ada tugas rumah juga. Mungkin
Cukup sekian penilaiannya. Tadi kekurangannya cuma di terlalu cepat menjelaskan mungkin ya Mbak, jadi umpan baliknya terlalu sedikit atau kurang.